Jadi di slide kelima ini udah ada sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Itu ada kebanggaan, kesetiaan, kesadaran terhadap kaidah. Nah, di sini kan ditulis kalau kesetiaan itu tidak akan melupakan bahasa Indonesia meskipun dalam era global. Terus kita lihat di pilihannya. Itu nanti di jawaban yang paling mendekati itu selalu mengutamakan bahasa Indonesia dalam era yang makin global. Jadi nomor 1 jawabannya D. Terus nomor 2 bahasa Melayu yang menjadi akar bahasa Indonesia diangkat menjadi bahasa Indonesia karena alasan di bawah ini. Ada kata kecuali. Nah, di sini yang A tidak terdapat tingkatan dalam sistem bahasanya, itu benar. Terus yang B telah dipakai sebagai bahasa pergaulan internasional. Di sini ada kata internasional yang bikin jawaban ini salah. Karena kalau misalnya kalau lihat dari referensi, itu aku nyari di Google, itu tuh bahasa Melayu itu termasuk lingua franca atau bahasa bangsa. Jadi dia tuh bahasa pergaulan atau bahasa pengantar keseharian. Jadi nggak sampai ke ranah internasional. Terus yang C paling banyak penuturnya di Indonesia itu benar. Terus yang D bahasa Melayu sederhana itu juga benar. Terus ada satu lagi sih kalau aku dapat dari referensi itu bahasa Melayu itu paling banyak diterima di suku-suku di Indonesia. Jadi jawabannya yang ini itu yang B. Terus nomor 3 sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai, ini kan dia nanyainnya bahasa negara. Ini tuh ada di PPT juga yang kebijakan slide ke 18. Nih, bahasa negara itu bisa digunakan sebagai bahasa resmi, terus bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan, terus dalam hubungan tingkat nasional, perkembangan iptek, bahasa media massa, dan lain-lainnya. Itu yang paling benar yang C. Sarana pengembangan iptek itu bisa dilihat di tadi PPT Kebijakan Bahasa Indonesia slide 18. Terus next nomor 4. Ini udah mulai ke bentuk pilihan kata. Nah, nomor 4 ini untuk membuat rujak buah kesukaannya, Dewi menggunakan, ini kan kata yang kita pilih 2 potong besar gula Jawa dan 3 sendok makan cuka apel. Untuk ketentuan penulisan angka, kalau misalnya jadi angka tuh ditulis sebagai huruf kalau misalnya dia terdiri dari 1 atau 2 kata doang. Itu kita tulis sebagai huruf, dan di situ cuma disebutkan satu, kayak nyebutin angka tuh cuma sekali doang dalam satu kalimat. Kalau kayak gini kan dia nyebutin 2 kali kan, 2 potong sama 3 sendok. Nah, kalau 2 kali itu kita tulis dalam bentuk angka biasa, langsung. Maksudnya gimana? Kalau misalnya, di sini misalnya nggak ada kata 3 sendok makan cuka apel ya, cuma 2 potong besar gula Jawa gitu. Itu kita nulisnya pakai huruf. Kalau misalnya angka yang disebutin di kalimat itu ada 2, kayak misalnya 2 potong besar gula Jawa dan 3 sendok, kayak gini tuh, kita nulisnya pakai angka yang langsung, angka Arab. Gitu. Terus ini kan ada perbedaan di gula Jawa, ada yang kapital, ada yang enggak. Kalau misalnya itu nama yang menyebutkan dia itu asal, kayak daerah asal gitu, itu kita tulis pakai kapital. Tapi karena gula Jawa ini tuh cuma nyebutin dia sebagai jenis gula, jadi kita nulisnya pakai huruf kecil. Cuka apel juga harus kecil semua kan, jadi jawaban yang paling benar itu yang A. Paham nggak? Ada yang masih bingung nggak? Paham. Tapi kalau misal ini gimana? Paham. Kalau Gimana? dia teks prosedur. Kalau teks prosedur Paham. Masukkan 2 sendok gula ke dalam larutan air gitu kan. Kemudian yang B, tambahkan 2 sendok garam. Nah, itu kan dia cuma satu-satu tuh, tapi dia urutan prosedur gitu. Itu tetap Kalau gimana?
kalau prosedur itu kan apa sebenarnya itu ya main poinnya tuh step-stepnya itu tersampaikan dengan jelas sama ringkas gitu kan. Jadi kalau menurutku kalau sepahamku kayak kalau misalnya dia nulisnya kayak gitu langsung angka gitu kayaknya nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Oh. Kalau sepahamku ya, tapi aku nggak tahu benernya gimana. Soalnya aku nyari di referensi juga dia kalau misalnya di kalimat biasa itu yang benar tuh kayak gini. Jadi kalau misalnya ada satu angka disebutin dalam satu kalimat itu ditulisnya harus pakai huruf. Kalau misalnya itu angkanya kalau ditulis dalam huruf itu bisa 1 atau 2 kata doang. Jadi nggak terlalu panjang gitu. Oke. Ada lagi? Lanjut ya. Terus nomor 5, saat ini terdapat lebih dari 1,5 juta orang suku aborigin yang tinggal di benua Australia. Nah, untuk penulisan suku, kata suku itu kita nulisnya suku tuh S-nya kecil, tapi nama sukunya awalannya itu kapital. Jadi jadi yang paling benar kalau dilihat dari sini yang paling benar A kan. Terus kalau untuk penulisan benuanya besar, Australianya juga A-nya besar, kapital. Terus nomor 6, dalam sejarah dunia tercatat yang berlangsung sejak tanggal 28 Juli 1914 sampai dengan 11 November 1918. Pilihannya kan ada Perang Dunia I, Perang Dunia ke-1, Perang Dunia I juga, cuma beda di kapital sama enggaknya. Nah, karena dia nama peristiwa bersejarah, makanya penulisan tiap awal kata tuh harus kapital. Jadi, jawabannya, kalau menurutku yang benar A, soalnya nama apa ya? Aku nggak tahu sih kalau ke-1 tuh benar atau enggaknya. Bentar, aku coba buka pembahasannya. Bentar ya. Oh, ya paham. Jadi penulisan angka, oh ya dia pakai Romawi ya. Jadi di sini kan nulis satunya pakai angka Romawi. Kalau pakai angka Romawi itu nggak boleh kita tambahin ke, jadi kalau ke itu harus angka Arab. Makanya kalau misalnya mau nulis Perang Dunia ke-1, satunya tuh harus angka 1 yang ini. Gitu. Terus, nomor 7, penulisan yang benar adalah Dr. Adeline Magdalena S. MM. Di sini ada gelar kan, di depan sama di belakang. Nah, gelar di depan itu, karena dokter berarti R-nya tuh harus kecil. Jadi antara pilihan A sama D. Terus di belakang kita lihat penulisan gelarnya. Gelarnya kan MM. Nah, sebelum gelar itu tuh kita harus, setelah nama, sebelum gelar itu tuh harus ada tanda koma yang memisahkan. Jadi jawaban yang paling benar tuh ini, yang D. Jadi gelar yang depan, dokter itu ditulis D-nya besar, kecil. Terus namanya Adeline Magdalena S. Terus koma, baru nama gelarnya M. Gitu. Terus nomor 8. Penulisan kata-kata berikut yang benar semua adalah, ini terkait itu ya, spasi sama tanda hubung. Kalau yang terus untuk budgeting sama sinergi aku nggak tahu. Ini udah bener sih, tapi mungkin budgeting tuh kan pakai bahasa Inggris. Jadi nggak tahu sih ini ikutnya salah atau gimana.
Terus yang B multiguna udah benar digabung, konkret juga udah benar sesuai KBBI, antar jemput juga udah benar dipisah. Terus yang C adidaya. Adidaya tuh kayaknya harusnya digabung. Yang benar tuh adidaya digabung. Kalau menurut KBBI, terus tanda tangan itu dipisah. Dia kan frasa kan, gabungan dua kata. Karena mereka masih tanpa berimbuhan, jadi harus dipisah. Terus keluar masuk tuh kayaknya nggak pakai tanda hubung. Terus yang D, jadi ini salah ya. Terus yang D non-blok. Non-blok itu, kalau misalnya kita penulisan kata non, terus ada kata hubungnya, ini tuh harus kata yang mengawali setelah tanda hubung itu harus huruf kapital. Jadi kayak non-Indonesia. Indonesianya, I-nya harus kapital. Kalau misalnya cuma kata kayak gini, kata dasar, itu tuh nanti digabung. Terus mengelompokkan, udah benar, se-Asia Pasifik. Nah, se-Asia Pasifik ini, habisnya harus ada tanda hubungnya. Jadi se-tanda hubung Asia Pasifik. Jadi ini salah juga, berarti yang benar itu yang B. Terus nomor 9, manakah pilihan kata yang benar dalam kalimat berikut? Ini kan kalimatnya sama ya, cuma beda di bukan hanya, tidak hanya, sama pasangannya. Nah, kalau bukan hanya itu, selalu berpasangan sama tetapi juga. Salah. Bukan hanya itu, melainkan. Bukan itu pasangannya melainkan, tidak itu tetapi. Jadi kita nyari yang pasangannya benar. Ini kan bukan ataupun. Jadi salah. Terus yang ini bukan tepai nggak tahu, tetapi kayaknya. Itu juga salah. Terus yang C, tidak hanya itu, tetapi juga, itu benar. Terus yang D, bukan hanya maupun, itu salah. Jadi jawaban yang benar itu yang C. Ini konjungsi yang berpasangan banyak, bisa dilihat di itu sih, PPT atau di Google juga banyak. Jadi kalau bukan itu, pasangannya melainkan. Dan dia dikhususkan buat nomina. Jadi habis kata bukan sama melainkan itu harus nomina. Kalau ini kan menjadikan kata itu ya, kata kerja. Jadi bisa digunainnya tidak sama tetapi. Kalau misalnya bukan melainkan tuh contohnya bukan saya tetapi dia. Itu kan diikutinnya, bukan saya melainkan dia. Itu kan diikutinnya sama nomina kan. Kayak gitu. Kalau kecepatan atau nggak jelas bilang ya guys. Siap, Gan. Terus nomor 10, penggunaan tanda koma yang benar terdapat pada kalimat berikut. Jadi ada beberapa, ini kan bedanya, kita merhatiinnya ke konjungsinya kan. Jadi ada konjungsi yang harus diawali sama tanda koma, sama yang enggak diawali tanda koma. Kalau yang harus diawali tanda koma itu kayak tetapi, sedangkan, terus apa lagi ya? Pokoknya kayak gitu. Terus kalau misalnya karena, agar, ini tuh, kalau itu juga nggak boleh diawali tanda koma, jadi langsung. Jadi yang salah itu yang benar itu yang ini, sedangkan diawali sama tanda koma. Buat contoh-contoh konjungsi itu bisa dilihat di PPT atau di buku atau di Google juga banyak contohnya. Terus ini, penulisan partikel per yang salah terdapat pada kalimat per itu kalau misalnya dia menandakan kayak apa ya, kayak setiap gitu-gitu, itu tuh harus dipisah. Jadi yang A, harga kain batik itu 50.000 per meter, itu udah benar karena dia ada tanda spasinya kan, dan dipisah. Terus mereka masuk ke ruang rapat,
satu per satu. Itu juga maknanya kan setiap kan. Jadi itu dipisah. Terus karyawan pabrik mendapatkan kenaikan gaji per 1 Januari. Itu juga dipisah. Udah benar. Terus yang D. Yang D ini 1/8. Itu salah. Kalau ini kan maknanya apa ya? 1/8 itu bagian kan. Jadi harusnya per 8 itu digabung. Jadi jawaban yang salah itu yang D. Terus nomor 12, manakah kelompok kata yang baku? Ini kita bisa langsung cek aja di KBBI ya. Koordinir sama koordinasi. Yang baku itu koordinasi. Prinsipil sama prinsipial itu yang baku prinsipial. Terus respons sama respons, yang baku itu respons. Jadi jawabannya yang D. Terus nomor 13, kata di bawah ini yang salah semua. Jumat dan Quran. Jumat itu penulisan yang benar sesuai KBBI itu nggak ada tanda petik. Terus ini maghrib dan konkret udah benar. Takwa dan Jumat. Nah, ini kan Jumatnya ada tanda petik, berarti dia salah. Takwa itu yang benar pakai K, bukan pakai Q. Terus yang ini juga khawatir sama zaman udah benar. Terus, jadi jawabannya yang C ya, yang salah. Terus nomor 14, pilihan kata yang benar terdapat pada kalimat berikut. Ini kita fokus ke ini ya, yang dimiringin. Kita lihat yang A, sebagian pemeriksa sedang mengikuti latihan bahasa Indonesia di kantor. Ini tuh salah di kata latihannya. Kenapa salah? Latihan itu lebih ke hasil akhir. Kalau yang ini kan mengikuti, sedang mengikuti, berarti sedang ada proses yang berlangsung kan. Kalau ada proses yang berlangsung itu yang benar kata pelatihan. Jadi harusnya sebagian pemeriksa sedang mengikuti pelatihan bahasa Indonesia di kantor. Terus yang B, direktur sedang memberikan arahan kepada semua karyawan. Ini udah benar. Maknanya arahan itu sebentar. Arahan itu udah termasuk, kalau di KBBI artinya udah petunjuk untuk melaksanakan sesuatu. Jadi udah, kalau di kalimat ini udah sesuai kan. Kalau pengarahan, kayak tadi pelatihan itu prosesnya kan. Ini pengarahan itu juga proses untuk, aku tuh sebenarnya agak bingung bedain yang kayak gini. Kayak sebenarnya ini tuh cocok-cocokan gitu loh. Cuma kalau misalnya pengarahan itu kayaknya lebih sering ditaruh sebagai subjek, jadi di depan gitu. Karena dia maknanya pemberian petunjuk atau pedoman. Jadi mungkin kalau dibuat di kayak tengah kalimat atau di itu arahan gitu. Maaf ya kalau nggak jelas, aku bingung soalnya. Terus yang C ini, Anda jangan mencontek pekerjaan teman. Ini mencontek itu salah. Kalau ada awalan terus huruf pertama dari kata dasarnya itu huruf C, berarti kan dia harus meluruhkan jadi M-A-N-Y. Jadi harusnya menyontek, bukan mencontek. Terus yang D itu mentaati. Kalau huruf pertamanya T itu harus hilang. Jadinya menaati. Jadi jawaban yang benar itu yang B.
Terus nomor 15, kalimat yang benar. Kepada para pelamar diharap mendaftarkan diri. Ini struktur kalimatnya salah ya. Kepada para pelamar tuh keterangan. Terus diharapkan mendaftar diri itu predikat. Nah, di sini kan nggak ada subjek kan. Jadi, dia struktur kalimatnya salah. Kalau misalnya mau dibenerin, itu kepadanya dihilangin. Jadinya para pelamar diharap mendaftarkan diri. Jadi udah ada unsur utama dari struktur kalimat subjek sama predikat. Terus yang B, di dalam putusan itu terkandung kebijakan yang menguntungkan publik. Di dalam putusan itu keterangan. Terus terkandung itu predikat. Kebijakan yang menguntungkan publik, objek. Di sini juga nggak ada subjeknya. Jadi kalimat ini tuh salah. Kata di dalam bisa dihapus biar putusan itu tuh menjadi subjek. Terus kata terkandung itu diaktifin jadi mengandung kebijakan yang menguntungkan publik. Gitu. Terus yang C, wait. Bentar. Ini keterangan, oh ya, ini tuh sebenarnya jawabannya B kan, tapi aku agak bingung. Soalnya kita tuh nggak diajarin inversi kan sama Bapak. Terus ini tuh jawabannya B karena dia termasuk kalimat inversi. Soalnya kalau misalnya kita lihat ke bawah-bawah itu juga dia salah. Yang C ini kepala polisi mengumumkan mengenai perubahan lalu lintas di sekitar Menteng. Ini tuh salah karena ada mengenainya. Kata mengumumkan itu harus langsung diikuti objek gitu loh. Harus selalu diikuti objek. Jadi nggak perlu kata mengenai, langsung perubahan lalu lintas di sekitar Menteng itu udah benar. Terus ini yang D itu seperti saya telah katakan, saudara harus menceritakan apa yang saudara telah alami. Ini tuh yang salah di bagian ini, seperti saya telah katakan. Yang benar tuh seperti telah saya katakan. Nah ini juga nggak diajarin Bapak. Ini tuh masuknya ke pasif periferal kalau misalnya itu. Jadi kayak periferal itu kayak tambahan gitu, kata telah terus akan terus dipasifin. Jadinya telah saya katakan. Aku kurang paham sih yang ini. Jadi maaf kalau misalnya ada salah, nanti aku cari tahu lagi. Terus aku koreksi kalau emang ada perbaikan-perbaikan. Nah, ini jawabannya itu yang benar B. Dia tuh inversi. Nah, inversi itu kalau keterangan kayak kalian ingat nggak sih materi bahasa TBI, pas belajar TBI itu ada kata inversion kan. Nah, itu tuh kalau ada keterangan di awal, itu tuh boleh, susunan kalimatnya boleh predikat terus subjek. Jadi kalau di sini, kalau misal ditelaah, ini kan keterangan nih, di dalam putusan itu tuh termasuk keterangan. Terkandung itu karena di kata kerja udah pasti predikat kan. Nah, kebijakan yang menguntungkan publik ini, itu tuh masuk ke subjeknya. Gitu. Bingungin nggak? Halo. Paham nggak, guys? Paham. Maaf banget, soalnya nggak diajarin sama Bapak, jadi aku nggak tahu ini tuh gimana. Terus, next ya. Ntar aku cari tahu lagi deh yang tentang inversi ini. Soalnya munculnya juga cukup banyak di soal ini tuh. Terus yang nomor 16, manakah kalimat berikut yang benar? Persoalan itu saya akan kemukakan dalam rapat. Ini tuh mirip yang ini ya, seperti saya telah katakan. Jadi kalau misalnya objek di awal, terus berarti kan dia pasif kan kalimatnya.
karena dia objeknya benda, terus terus harusnya akan saya kemukakan, bukan saya akan kemukakan. Jadi ini ke pasif periferal. Jadi ada tambahan terus subjek baru kata pasifnya, kemukakan dalam rapat. Terus yang B, bab ini akan membahas pengalokasian anggaran. Ini udah benar ya. Membahas itu sama kayak mengumumkan. Jadi nggak perlu ada embel-embel mengenai tentang atau apa, langsung ke objeknya aja, karena dia pasti membutuhkan objek gitu loh. Membahas kan nggak tahu mau bahas apa kalau misalnya nggak dikasih tahu secara langsung di kalimatnya. Terus yang C, pembangunan itu untuk menyejahterakan masyarakat desa yang masih tertinggal. Nah, di sini tuh pembangunan itu tuh subjek. Terus untuk menyejahterakan itu kan keterangan. Dia nggak ada predikat, jadi kalimat ini salah. Bisa kalau mau benar bisa ditambahin dilakukan. Jadi pembangunan itu dilakukan untuk menyejahterakan masyarakat desa yang masih tertinggal. Itu udah benar struktur kalimatnya. Jadi terus yang D, untuk tenaga kerja Indonesia yang akan dikirim ke luar negeri harus memiliki paspor. Ini juga salah karena dia ini keterangan. Dari awal sampai ini tuh keterangan. Harus memiliki itu predikat. Terus paspor itu objek. Di sini nggak ada subjeknya kan. Jadi struktur kalimat ini salah. Kalau misalnya dia mau dibenerin, kata untuk ini bisa dihapus. Jadi tenaga kerja Indonesia yang akan dikirim ke luar negeri harus memiliki paspor. Ini subjeknya. Harus memiliki tadi predikat, terus paspornya itu objek. Jadi jawaban yang benar itu yang B. Terus nomor 17, dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda, beberapa mahasiswa menampilkan berbagai kegiatan kesenian. Predikat anak kalimat itu. Nah, ini yang ditanyain predikat dari anak kalimat. Jadi harus teliti ya, nggak boleh terkecoh karena aku sempat salah juga. Yang ditanyain itu predikat anak kalimat. Kalau dia dari sini, ini kan ada 2 klausa ya. Nah, klausa utamanya itu udah pasti yang ini, beberapa mahasiswa menampilkan berbagai kegiatan kesenian. Klausa utama itu klausa yang bisa berdiri sendiri. Ini kan termasuk kalimat majemuk kan. Dia terdiri dari klausa subordinatif sama klausa utama. Nah, klausa utama itu bisa berdiri sendiri kalau misalnya klausa subordinatifnya itu dihilangin. Sedangkan klausa subordinatif itu nggak bisa berdiri sendiri kalau misalnya dia dipisah dari klausa utamanya. Kayak ini, beberapa mahasiswa menampilkan berbagai kegiatan kesenian. Kan dia bisa berdiri sendiri tuh. Jadi ini kalimat utamanya. Berarti anak kalimatnya yang ini, dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda. Terus yang ditanyain predikat. Nah, predikatnya itu udah pasti kata kerja kan. Kata kerjanya di sini adanya memperingati, jadi jawabannya yang A, memperingati. Terus next, nomor 18, manakah kalimat yang benar di bawah ini? Ini kalimatnya sama-sama ya, cuma beda di awalan sama di ininya, dapat disimpulkannya itu. Kalau ke belakangnya sama. Jadi berdasarkan pengertian keuangan, dapat disimpulkan keuangan memiliki hubungan yang erat dengan dunia moneter, khususnya uang. Kalau yang beda kan berdasarkan dari sama langsung ke pengertian kan. Kita bedah satu-satu ya. Berdasarkan pengertian keuangan, dapat disimpulkan keuangan memiliki hubungan yang erat dengan dunia moneter. Ini tuh keterangan. Berdasarkan pengertian keuangan. Terus, ini tuh kan predikatnya tuh dapat disimpulkan kan. Terus, kalau habis kata dapat disimpulkan, itu tuh perlu ada tambahan kata bahwa. Jadi kayak dia tuh pelengkap gitu loh. Kalau misalnya dapat disimpulkan keuangan memiliki, itu tuh kayak agak aneh.
Ini aku main feeling sih. Jadi kayak kalau misalnya nggak pakai kata bahwa tuh ada yang kurang gitu loh. Kalau kita ngomongin tuh jadi nggak enak gitu. Jadi yang A ini salah. Terus yang B, berdasarkan pengertian keuangan dapat disimpulkan bahwa keuangan memiliki hubungan yang erat. Berdasarkan pengertian keuangan ini dia keterangan. Terus dapat disimpulkan itu predikat. Nah, kalau di pembahasan itu bahwa keuangan yang memiliki hubungan erat dengan dunia moneter, khususnya keuangan itu, dia sebagai subjek. Jadi, ini kan kalau kata bahwa tuh identik sama konjungsi subordinatif. Nah, konjungsi subordinatif tuh ternyata juga bisa dijadikan sebagai subjek. Terus, ini pola kalimatnya tuh pola inversi. Jadi, keterangan di awal, terus predikat, baru subjek. Jadi secara struktur kalimat ini tuh udah benar. Terus yang C ini dari pengertian keuangan disimpulkan keuangan memiliki hubungan yang erat dengan dunia moneter, khususnya uang. Ini tuh kalau misalnya aku baca tuh agak aneh gitu kan, dan nggak pas. Terus juga kayak strukturnya tuh keterangan, terus habis itu dia nggak ada tanda koma, padahal biasanya kalau habis keterangan di awal itu ada tanda komanya kan. Terus disimpulkan keuangan, nggak ada kata bahwa yang kayak menjelaskan kalau itu tuh apa yang disimpulkan gitu kan. Keuangan memiliki hubungan yang erat. Jadi menurutku ini salah kalau dari cara kita membaca tuh kayak nggak pas gitu. Terus pengertian keuangan disimpulkan bahwa keuangan memiliki hubungan yang erat dengan dunia moneter, khususnya uang. Ini dia menjadikan pengertian keuangan itu sebagai subjek. Tapi kalau misalnya kita baca, ini tuh agak aneh juga. Karena apa ya? Disimpulkan itu pasti ada suatu ada suatu sumbernya. Jadi kayak apa ya? Gimana ya jelasinnya? Aneh aja gitu kalau misalnya disimpulkan tapi kita nggak nyebutin sumbernya kita tuh menyimpulkan itu apa. Kayak misalnya ini kan ada berdasarkan pengertian keuangan, bisa juga berdasarkan penelitian, kayak gitu-gitu. Jadi ini menurutku salah. Terus jawaban yang benar tadi yang B. Maaf ya guys, soalnya bahasa Indonesia tuh juga main feeling, kayak main cocok-cocokan gitu, jadi susah juga. Kalau misalnya nyari yang benar-benar berdasarkan teori, dijelaskan sesuai teori itu kayak gimana. Terus lanjut ya, nomor 19. Kalimat manakah yang benar di bawah ini? Dewasa ini, akses masyarakat terhadap layanan keuangan sudah cukup pesat. Namun di beberapa tempat masih ada masyarakat yang sama sekali belum terjamah layanan keuangan secara formal. Ini yang perlu digarisbawahi itu kata namun. Namun itu konjungsi yang nggak boleh diletakin di tengah kalimat. Dia harus diletakin di awal kalimat. Terus ada koma, baru kalimat itu dilanjutin. Jadi ini salah. Terus di beberapa tempat ini juga salah, dia harusnya dipisah karena dia preposisi tempatkan. Terus yang B, hal ini karena dalam sistem keuangan inklusif secara umum dilakukan pendekatan yang komprehensif dan pendekatan strategi nasional. Yang B ini, misalnya kalau kita lihat hal ini tuh di breakdown berarti dia sebagai subjek. Terus langsung ke karena dalam sistem keuangan inklusif itu keterangan kan. Jadi dia nggak ada predikatnya. Kalau mau ada predikat, kata karena ini dijadiin dikarenakan kayak gitu. Jadi secara struktur ini tuh salah. Terus yang C, menganalisis adalah akhir dari tiap proses yang telah dilakukan.
Setelah saudara merekam dan meringkas laporan, sangat penting menarik kesimpulan dalam sebuah bisnis. Nah, ini tuh secara struktur udah benar. Menganalisis itu sebagai subjek, terus adalah itu sebagai predikat, terus akhir dari setiap proses yang dilakukan itu sebagai objek. Udah benar kan yang kalimat pertama. Terus ini setelah saudara merekam dan meringkas laporan itu, dia keterangan. Nah, ini kan keterangan di awal kalimat, jadi boleh langsung diikutin oleh predikat. Jadi sangat penting ini predikat, menarik kesimpulan itu subjeknya. Dalam sebuah bisnis di keterangan lagi. Jadi struktur yang kalimat kedua ini keterangan, terus sangat penting itu predikat, terus menarik kesimpulan, menarik simpulan itu subjeknya dalam sebuah bisnis. Itu keterangan lagi. Jadi ini bentuk kalimatnya inversi ya, keterangan di awal, terus predikat itu, habis keterangan itu langsung predikat, terus subjek. Terus yang ini tujuan penelitian ini agar supaya dapat menyajikan aspek atau fungsi manajemen keuangan. Ada kata agar supaya, ini kan maknanya sama ya, konjungsi yang maknanya sama. Itu tuh kita harus nulis salah satu aja, agar doang atau supaya doang. Jadi kalimat ini tuh salah karena ini double. Jadi jawaban yang benar itu yang C. Ini akan segera kami tuntaskan persoalan yang berlarut-larut itu. Subjek kalimat ini adalah, kemarin aku agak bingung ini sih. Terus kita ingat lagi kalau ada kalimat pasif periferal. Jadi itu keterangan, bukan keterangan, predikat, tapi dia di awal, bukan di awal sih, predikat yang ada kata tambahan, jadi kata tambahannya itu ditaruh di awal, sebelum subjek, dan sebelum predikatnya itu. Nah, di sini kita pertama bedah dulu struktur kalimatnya. Akan segera kami tuntaskan. Ini kan mengandung ini kan kata kerja pasif kan, tuntaskan. Jadi dia tuh predikatnya. Terus berarti persoalan yang berlarut-larut itu subjeknya. Ini balik lagi ke inversi. Aku nggak tahu apa yang nyebabin dia inversi. Aku mikirnya karena ada kata segera. Segera itu keterangan nggak sih? Jadi kalimat ini kalimat inversi, terus predikatnya yang akan kami tuntaskan. Dia masuk ke pasif periferal. Terus baru subjeknya persoalan yang berlarut-larut itu. Cara gampang buat nyari subjek itu, kita kalau misalnya posisi kalimatnya kayak gini, itu tuh kita pindahin aja nomina ke awal kalimat, terus habis itu diikutin sama kata sisa dari kalimatnya itu, misalnya ini kan persoalan yang berlarut itu kan nomina kan. Kita pindahin ke depan sebagai posisi subjek biasa. Jadi persoalan yang berlarut-larut itu akan segera kami tuntaskan. Kalau secara struktur yang benar itu kan kayak gitu kan, subjek, predikat. Nah, tapi ini inversi, aku nggak tahu sih, kita nggak diajarin soal itu, jadi detailnya gimana aku juga nggak tahu. Tapi kalau misalnya subjek kalimat itu cocok diletakkan di depan, terus dia juga bisa, dia bisa, ini kalau misalnya dia bisa pas gitu kalau diletakin, jadi dia sebagai subjek. Aduh, bingung sendiri aku. Terus, kan ini ada dua kan persoalan yang berlarut itu. Pokoknya kalau misalnya ada kata dari, misalnya ada klausa, terus dia sebagai subjek, ada kata itu juga masuk ke subjeknya. Jadi subjek tuh nggak selalu satu kata tunggal gitu.
Jadi bisa panjang banget itu sebagai subjek. Terus kalau ada kata itu tuh juga, itu kan menunjukkan ke keterangan ke objek sebelumnya kan. Maksudnya ke bahan pembahasan yang ada di kata itu. Jadi dia masuk ke subjek. Jadi jawabannya yang D. Terus nomor 21. Sudah kami beritahukan kepada semua mahasiswa bahwa ujian tengah semester dimulai tanggal 18 November 2019. Jujur ini tuh banyak banget keluar yang kayak gini kan, sudah kami beritahukan. Dia predikat tapi pasif periferal. Nah, karena tadi kita udah tahu kalau misalnya ada kata kayak gini, yang kayak misalnya akan kami beritahukan, sudah kami beritahukan, terus kayak gini juga akan segera kami tuntaskan. Itu dia termasuk predikat tapi pasif. Jadi struktur awalnya itu, pola kalimat itu predikat duluan. Jadi antara C sama D. Kepada semua mahasiswa. Kata kepada ini udah pasti menunjukkan keterangan. Jadi kan pilihan jawabannya yang C kan yang paling benar. Nah, bahwa ujian tengah semester dimulai tanggal 18 November 2019 ini, kalimat ini tuh termasuk klausa subordinatif. Klausa subordinatif itu bisa jadi subjek. Jadi walaupun ini tuh agak aneh, kalau misalnya dijadiin kalimat secara strukturalnya benar, ya kayak misalnya kita bikin SPK, bahwa ujian tengah semester dimulai tanggal 18 November 2019, sudah kami beritahukan kepada semua mahasiswa. Itu tuh emang agak aneh, tapi itu benar. Mungkin lebih benarnya lagi kalau misalnya kata bahwa itu dihilangin kalau misalnya subjeknya itu di depannya. Soalnya kata bahwa ini juga bisa buat kayak tadi sebagai penjelas gitu. Apa sih yang diberitahukan kayak gitu, terus apa sih yang diinformasikan. Gitu. Jadi strukturnya ini P, dia pasif periferal, terus kepada semua mahasiswa itu udah pasti keterangan, terus bahwa ujian tengah semester dimulai tanggal 18 November 2019 itu subjeknya. Terus next, ini bacalah paragraf di bawah ini, kemudian jawab pertanyaannya. Jika dilihat dari teknik pemaparannya, paragraf di atas adalah paragraf. Jadi, tadi kan udah dijelasin sama Bapak ya, kalau misalnya narasi itu lebih ke cerita. Jadi ada sudut pandang penulis, dia nyeritain pengalamannya. Atau nggak nyeritain kejadian-kejadian yang berurutan. Jadi kalau narasi itu ada banyak konjungsi waktunya. Kayak misalnya pada waktu apa, terus habis itu kemudian, dan lain-lain itu narasi. Kalau argumentasi tadi tuh dijelasin, dia itu non ilmiah kan, non fiksi tapi ilmiah. Jadi ada kayak pendapat, terus juga bersifatnya untuk mempengaruhi pembaca. Terus juga dia didukung sama bukti-bukti kayak gitu, argumentasi. Deskripsi itu tadi kan menggambarkan kayak secara spesifik sesuatu. Terus eksposisi tadi informatif, kayak kalimat-kalimat paragraf-paragraf yang memberikan info, tapi dia nggak bersifat mempengaruhi atau apapun itu. Jadi dia murni cuma ngasih tahu. Nah, kalau di ini, kalau kita baca, ini tuh kan tentang kesadaran membayar pajak ya. Kayak di sini tuh penulis ngasih tahu kalau misalnya selama ini tuh belum sadar, banyak masyarakat yang belum sadar kalau pajak itu buat apa. Terus habis itu dia juga ngasih tahu, ini kan ada berdasarkan penelitian, berarti dia ada bukti ilmiahnya. Terus dia juga maparin fakta-fakta yang udah ada. Terus
sebenarnya aku bingung ini termasuk apa, tapi kalau misalnya kita ngebaca lebih jelasnya, mungkin ini tuh, apa ya, ini masuk ke argumentasi, jadi dia tuh pengen yang baca itu terpengaruh gitu loh buat makin sadar, terus buat makin sadar untuk bayar pajak. Terus juga aku nekanin di ini sih, selama ini masyarakat atau wajib pajak belum sadar bahwa pajak yang mereka bayarkan kayak gitu. Nah, belum sadar ini kan bersifat subjektif ya. Kayak kalau misalnya bisa aja yang nulis itu ada penulis lain yang anggap kalau misalnya masyarakat itu sebenarnya udah sadar kalau yang di pajak yang mereka bayarkan tuh buat apa-apa, cuma mereka nggak ngelakuin kayak gitu. Nah, karena ini bersifat subjektif, jadi lebih ke argumentasi. Gitu. Terus nomor 23, kalimat 1 dalam paragraf di atas termasuk kalimat, nih, berdasarkan penelitian, kepatuhan akan muncul apabila tumbuh tingkat kesadaran. Pilihannya tunggal, majemuk bertingkat, majemuk setara. Nah, di sini tuh ada konjungsi. Kalau misalnya kita mau nentuin dia tuh termasuk, misalnya ini kan udah pasti bukan kalimat tunggal kan, karena dia ada ini, maksudnya dia nggak cuma satu kalimat utama. Jadi udah pasti jawabannya antara 3 ini kan, majemuk. Nah, untuk nentuin itu, kita lihat konjungsinya. Di sini ada konjungsi apabila. Apabila itu masuk ke konjungsi subordinatif. Nah, kalau misalnya ada klausa, ciri-ciri jenis kalimat itu kan ada tunggal, majemuk, terus majemuk tuh dibagi lagi kan, majemuk setara, bertingkat, sama yang campuran. Kalau majemuk setara itu, dia tuh ada 2 klausa utama. 2 klausa utama itu dihubungin sama konjungsi koordinatif, konjungsi koordinatif, maaf. Koordinatif itu, jadi dia tuh menggabungkan, cuma bersifat menggabungkan 2 kalimat yang terpisah, yang sama derajatnya. Jadi kayak kata dan, sedangkan, terus apa lagi ya? Kayak gitu. Terus kalau misalnya bertingkat itu, konjungsi dihubungin, jadi ada kalimat klausa utama sama klausa subordinatif. Nah, klausa subordinatif ini ada konjungsi subordinatifnya, kayak misalnya di sini tuh contohnya apabila. Nah, untuk kalimat bertingkat itu, kan dia terdiri dari klausa utama sama klausa subordinatif. Klausa utama itu kalau misalnya dipisah, dia berdiri sendiri itu bisa, maksudnya dia maknanya tetap sama gitu loh. Bukan maknanya tetap sama, tapi dia bisa berdiri sendiri kalau dipisah dari klausa subordinatifnya. Dengan klausa subordinatif itu, dia harus ada kalimat utamanya karena dia termasuk menjelaskan dari kalimat utamanya itu. Jadi ini jawabannya yang C. Terus, nomor 24, kalimat 3 berpola. Ini agak menjebak sih, soalnya aku juga bingung. Ada 52 jalan tol, pembangunan jalan di perbatasan, jembatan, tol laut, pendidikan, dan bendungan yang bersumber dari pajak. Kita lihat pilihan-pilihannya, itu ada SP, SPO, PS, sama KPS. Kalau kita lihat, di sini tuh ada itu kan, ada 2 predikat, bukan 2 predikat, 2 kata kerja, yaitu ada sama bersumber. Tapi kata bersumber ini, itu tuh nyatu jadi yang bersumber dari pajak. Ada kata yang bikin ini tuh agak ambigu atau bingungin. Terus kata ada ini predikat. Nah, dia predikat di awal berarti bisa dibilang kalau ini tuh inversion kan. Inversi. Jadi, udah pasti karena yang bersumber dari pajak ini tuh kata yang itu dia nggak bisa dijadiin predikat
karena yang itu biasanya menjelaskan subjek. Jadi predikatnya ini udah dipastiin kalau ada. Berarti struktur awalnya itu kan predikat. Ini pilihannya cuma ada satu yang depannya predikat, yaitu PS. Nah, subjeknya, ini tuh ada dua alternatif. Yang pertama itu ada itu predikat. Jadi dia predikat tunggal. Terus 52 jalan tol sampai ke pajak ini, itu tuh subjeknya. Terus ada alternatif yang kedua, itu tuh ada 52 jalan tol sampai ke Bendungan. Itu tuh masuk sebagai predikat. Terus ini tuh yang bersumber dari pajak itu sebagai subjek. Aduh. Jadi kalau misalnya subjeknya ditaruh di depan, yang bersumber dari pajak ada 52 jalan tol bla 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 sampai dan Bendungan. Jadi itu make sense gitu struktur kalimatnya. Gitu. Terus nomor 25. Yang termasuk kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat nomor. Tadi di soal ini kan kalimat 1 udah termasuk majemuk bertingkat ya. Cara gampangnya sih gitu. Terus berarti karena pilihan 1 tuh cuma ada di karena nomor 1 tuh cuma ada di pilihan A, jadi kita pilih A. Nah, kita breakdown ke penjelasan ini. Tadi udah yang nomor 1 udah jelaskan dia majemuk bertingkat karena ada kata apabilanya. Terus yang 2 ini, selama masyarakat atau wajib pajak belum sadar bahwa pajak yang mereka bayarkan adalah untuk pembangunan bangsa, ini tuh ada klausa subordinatifnya. Bahwa kata bahwa itu menunjukkan klausa subordinatif. Nah, tadi klausa subordinatif itu kan pasti menunjukkan kalau dia itu majemuk bertingkat. Jadi, nomor 2 ini udah pasti dia majemuk bertingkat. Dari kata bahwa, ini aku warnain deh. Ini dari kata apabila. Terus yang ini ada 52 jalan tol dan jalan tol pembangunan dan lain-lain. Terus ini kan tadi struktur kalimatnya cuma P sama S kan. Cuma SP. Berarti dia kalimat tunggal. Karena kita bisa lihat juga nggak ada konjungsi apa-apa kan, nggak ada konjungsi koordinatif atau subordinatifnya. Terus yang keempat ini, sadar adalah kata terpenting dalam menaikkan kepatuhan wajib pajak. Ini struktur kalimatnya S adalah itu P, terus kata penting dalam menaikkan kepatuhan wajib pajak itu objeknya. Struktur kalimatnya cuma SPO, terus dia nggak ada konjungsi-konjungsi juga, berarti dia kalimat tunggal. Terus ini ada 5 karakter dalam pajak, yaitu religius dan lain-lain. Nah, ini kita breakdown juga, dia S. Terus yaitu tuh masuk ke predikat. Terus religius dan lain-lain itu objeknya. Ini juga kalimat tunggal. Jadi, 3, 4, 5 ini ketiganya kalimat tunggal. Berarti yang kalimat majemuk bertingkat itu yang 1 sama 2. Nah, itu buat yang Pilgan ada yang mau ditanyain nggak? Belum ada, Sa. Ada yang pusing nggak? Maaf ya, kalau penjelasannya belibet. Ini kita lanjut ke, ini esai itu lebih ke itu sih, kayak jelaskan contoh, jadi kalian bisa jawab sendiri nanti. Karena ini balik lagi subjektif ya, pendapat kalian juga ada kayak, apa yang Anda ketahui, itu kan juga kalian personal masing-masing kan. Kita ke studi kasus, ini yang agak ribet. Soalnya kita harus teliti sama harus nyesuaiin. Jadi di sini tuh kita disuruh perbaikan tulisan yang ada lumayan banyak dan lumayan tricky, tapi sebenarnya kesalahannya tuh nggak sebanyak itu.
Cuman emang untuk milih, kayak misalnya ada kata yang ganjal gitu, harus milih yang bener tuh agak bingung. Kemarin aku udah ngerjain. Ini kalau aku split kelihatan kan ya? Kelihatan kok, Sa. Nah, di sini ada artikel atau apa, aku nggak tahu. Jadi kita suruh benerin kan. Pertama judulnya 3 langkah mudah memahami biaya jabatan dalam PPh 21. Penulisan judul ini kita center ya di tengah nulisnya. Nggak ada yang diubah dari kata-kata di judul. Soalnya dia udah benar, dan emang judul tuh lebih ke bebas penulisannya untuk untuk menarik sama untuk informasi gitu awalan. Jadi nggak ada kaidah-kaidah selain penulisan tiap huruf awal itu kapital. Sama kata dalam tuh kenapa dia nggak kapital? Karena dia tuh termasuk preposisi. Preposisi di judul itu ditulis pakai huruf kecil semua. Terus kalimat pertama, biaya jabatan adalah merupakan salah satu komponen penting dalam perhitungan PPh 21. Di sini bisa kita lihat kesalahannya tuh ada di tulisan biaya jabatan. Harusnya huruf J-nya kecil. Karena dia tidak menunjukkan suatu nama atau nama spesifik atau nama atau sesuatu yang berhubungan sama yang harus dikapitalin, kayak misalnya daerah, suku, dan lain-lain itu. Terus juga biaya jabatan itu cuma jenis biaya gitu. Cuma jenis biasa, jadi kita harus nulisnya pakai huruf kecil. Terus adalah merupakan. Di sini dua-duanya itu termasuk predikat yang menerangkan kan. Terus kita lihat dulu objeknya, salah satu komponen penting dalam perhitungan PPh 21. Karena ini itu merupakan penjelasan bahwa biaya jabatan itu termasuk ini, itu tuh kita pilih kata merupakan. Kalau misalnya adalah itu digunakan kalau kita objeknya itu definisi yang secara mendetail gitu. Jadi kalimat yang benar, biaya jabatan biaya jabatan merupakan salah satu komponen penting dalam perhitungan PPh 21. Tuh, perbaikannya ada di jabatan sama merupakan. Terus kalimat 2, untuk PPh 21 sendiri adalah merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lainnya terkait pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, di sini bisa kita breakdown kalau misalnya ini tuh nggak ada subjeknya. Untuk PPh 21 sendiri, itu kan keterangan. Terus langsung adalah merupakan, ini tuh predikat yang harus kita hapuskan salah satunya kayak tadi. Terus langsung objek. Nah, berarti kita harus mengubah struktur kalimat ini tuh biar ada subjeknya. Kita hapus kata untuk. Jadi subjeknya adalah PPh 21 sendiri. Terus kata adalah merupakan muncul lagi. Nah, kita lihat objek yang mengikuti itu dia termasuk penjelasan keterangan kayak include dari subjek itu include ke penjelasan ini atau dia definisi yang mendetail. Nah, ini kan pajak penghasilan yang dikenakan atas gaji, upah, honorarium sampai yang dilakukan oleh seseorang. Itu kan merupakan definisi yang mendetail. Jadi kita milih adalah. Terus ini ada kesalahan di pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu dia dua kata yang biasa, yang dua kata dasar yang digabung biasa, jadi nggak menggambarkan sesuatu yang perlu dikapital. Jadi dia nggak boleh ditulis pakai kapital awalan katanya. Jadi kalimatnya menjadi ini. PPh 21 sendiri adalah pajak penghasilan P-nya kecil, terus yang dikenakan atas gaji dan lain-lain, ini semua sama.
jabatan dalam PPh 21 yang wajib Anda pahami adalah sebagai berikut. Ini secara struktur udah benar. Kayak pembahasan lebih lanjut sampai ke Anda pahami itu subjek, terus adalah, itu predikat, sebagai berikut itu objek. Yang nanti ada breakdown nomor 1, 2, 3-nya. Nah, ini yang salah itu ada di ini penulisan biaya jabatan. Biaya jabatan itu, tadi balik lagi ke yang satu ini kan sama. Jadi dia harusnya ditulisnya pakai huruf kecil. Terus buat sebagai berikut, ini tuh ada 2 opsi kan. Kita mau pakai titik 2 atau titik. Nah, kita lihat dari ininya, kayak uraiannya 1, 2, 3-nya itu, di sini tuh diawali sama huruf besar semua kan. Berarti sebagai berikutnya itu harus diakhiri sama titik. Kalau diakhiri titik, itu tuh breakdown uraian dari sebagai berikutnya itu harus diawali huruf besar, huruf kapital awalnya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini tuh penjelasan 1, 2, 3-nya itu lebih kayak ke judul atau subjudul gitu loh. Makanya kita pilih titik daripada titik 2 sebenarnya karena ini judul lebih kayak subjudul dari penjelasan-penjelasan itu. Dan nanti akan dijelasin lebih lanjut ada penjelasan lebih lanjutnya di sini. Aduh. Itu. Jadi habis kata sebagai berikut, itu kita kasih titik, terus merupakan kewajiban pegawai atau karyawan itu tetap dengan huruf kapital per awal, terus atau itu juga termasuk preposisi ya. Bukan, dia konjungsi, tapi berlainan. Tuh, jadi yang satu ini tetap, terus kita next ke kalimat penjelasan dari subjudulnya itu. Sebagaimana diketahui secara umum bahwa PPh 21 merupakan pajak penghasilan yang wajib dibayarkan oleh penerima penghasilan. Ini kesalahannya ada di penulisan ejaannya pajak penghasilan. Itu dia harus ditulis pakai huruf kecil semua. Terus, ini ada dari struktur kalimatnya ini juga salah. Sebagaimana diketahui secara umum kan keterangan. Terus bahwa PPh 21 merupakan pajak penghasilan yang wajib dibayarkan oleh penerima penghasilan itu, ini tuh klausa subordinatif. Tapi dia kan harus ada kata itu ya, harus ada klausa utamanya. Karena dia nggak ada klausa utamanya, kita nggak boleh dong pakai kata bahwa, karena nggak ada yang menerangkan gitu loh. Karena nggak ada yang harus diterangkan ataupun dijelasin. Jadi, kita bikin struktur sebagai SPO, itu PPh 21, terus S-nya, terus merupakan itu predikatnya, pajak penghasilan, sampai yang ini penghasilan itu objeknya. Jadi, kalimatnya berubah menjadi sebagaimana diketahui secara umum, PPh 21 merupakan pajak penghasilan yang wajib dibayarkan oleh penerima penghasilan. Itu. Terus, next. PPh 21 yang dibayarkan oleh pihak yang menerima imbalan atas sebuah pekerjaan yang dilakukan. Ini tuh kalimatnya agak bingungin karena dia terlalu banyak kata yang, terus di sini nggak ada kita temuin predikat. Kata yang itu kan lebih sering digunakan sebagai penjelasan dari struktur kalimat sebelumnya kan. Jadi kalau di sini tuh yang dibayarkan itu berarti dia penjelasan dari PPh 21 yang mana masih include ke subjek. Terus oleh pihak yang menerima dan lain-lain sampai kata titik ini tuh kita nggak menemukan adanya predikat. Jadi kita harus nambahin atau harus memunculkan predikat dalam kalimat ini. PPh 21 udah pasti subjeknya kan. Terus yang dibayarkan ini bisa kita ubah jadi predikat. Kita ubah jadi dibayarkan oleh pihak yang menerima imbalan atas sebuah pekerjaan yang dilakukan. Itu tetap. Jadi strukturnya udah
jadi benar. PPh 21 ada subjek, ada predikat, terus ini ada apa ya, keterangan ya masuknya. Kayaknya sih keterangan, karena ada kata olehnya. Terus dalam ranah perusahaan, pajak tersebut adalah kewajiban karyawan sebagai penerima penghasilan. Ini secara struktur udah benar, dalam ranah perusahaan itu keterangan. Pajak tersebut itu subjek adalah itu predikat. Kewajiban karyawan sebagai penerima penghasilan itu udah objek, terus ini pelengkapnya udah benar secara struktur, jadi nggak ada yang perlu diubah. Terus dari penulisannya juga udah sesuai. Nah, terus kalimat ini, demikian halnya dengan biaya jabatan sebagai komponen dalam perhitungan PPh 21. Demikian halnya dengan ini, itu tuh kayaknya dia mau ngejadiin ini tuh konjungsi. Tapi untuk kata demikian halnya dengan itu nggak ada, aku nyari referensi tuh dia nggak ada konjungsi yang berbunyi seperti ini gitu loh. Terus kalau misalnya demikian halnya dengan itu tuh kayak kita menyatakan tambahan informasi dari kalimat sebelumnya. Padahal kalau kita lihat ini, kalimat sebelumnya ini tuh dalam ranah perusahaan pajak tersebut itu tuh sampai penerima penghasilan itu, ini tuh merupakan penjelasan dari kalimat sebelumnya, PPh 21 yang dibayarkan oleh pihak yang menerima imbalan atas sebuah pekerjaan yang dilakukan. Terus dia kasih contoh kalau misalnya di perusahaan itu yang menerima itu berarti karyawannya, gitu kan. Nah, tapi di kalimat ini dia tuh ngebahas biaya jabatan, yang mana nggak relate sama ini kan. Dia tuh lebih ke relate ke PPh 21-nya. PPh 21 tuh ada di kalimat pertama, terus kalimat kedua tuh ngasih keterangan kalau siapa yang membayar. Terus kalimat ketiga tuh contoh dari siapa yang membayar itu. Nah, kalimat 4 ini biaya jabatan, kayak beda topik lagi dari kalimat yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita harus nyari konjungsi yang tepat buat ngeganti kata demikian halnya dengan. Di sini aku pakai kata dengan demikian. Kayak bukan kesimpulan sih, tapi dia konjungsi yang apa ya? Konjungsi yang ya mirip kesimpulan tapi dia termasuk tambahan. Terus kata biaya jabatan sebagai komponen dalam perhitungan PPh 21. Tulisan biaya jabatan ini salah kan, harusnya kecil semua. Terus dia berperan sebagai subjek. Nah, sebagai komponen dalam perhitungan PPh 21 ini, itu kan dia tiba-tiba sebagai ada objek atau keterangan. Nah, berarti dari struktur kalimat itu salah kan? Kita kurang predikatnya. Kita tambahin predikat di sini, aku nambahin kata dimasukkan. Jadi struktur kalimatnya jadi benar. Dengan demikian, biaya jabatan dimasukkan sebagai komponen dalam perhitungan PPh 21. Ada subjek, yaitu biaya jabatan, dimasukkan itu predikat, sebagai komponen dalam perhitungan PPh 21, itu sebagai pelengkap deh kayaknya. Dia masuknya pelengkap. Terus, lanjut, menurut peraturan Dirjen Pajak nomor sekian, maka biaya jabatan dipahami sebagai biaya untuk memperoleh, menagih, serta memelihara penghasilan seseorang wajib pajak. Nah, ini kita kalau dari menurut peraturan ini udah benar. Dia sebagai keterangan kan. Terus, maka biaya jabatan dipahami sebagai, ada kata maka itu jadiin ini maka itu tuh kayak konjungsi yang menggambarkan sebab akibat, tapi itu di sini tuh nggak ada sebabnya gitu loh. Jadi kayak menurut dari klausa sebelumnya kan kita ngeliat ini cuma menurut peraturan Dirjen Pajak sekian, terus tiba-tiba ada konjungsi, padahal dia tidak menerangkan sesuatu sebelumnya. Jadi kita ngehapus kata maka.
dipahami sebagai predikat, terus sebagai biaya untuk memperoleh, menagih, serta memelihara penghasilan seorang wajib pajak ini pelengkap. Nah, di sini kita perlu teliti juga masalah penulisan apakah udah sesuai ejaan apa belum. Di sini ada kata memperoleh. Kata dasar yang depan huruf pertamanya itu P, kalau dapat imbuhan awalan me, itu tuh harus meluruh. Jadi kata memeroleh. Jadi yang benar itu penulisannya memeroleh, bukan memperoleh. Terus kita juga harus teliti lagi. Di sini kan dia menyebutkan menyebutkan beberapa hal, diikuti tanda koma. Nah, habis setiap kata yang disebutkan itu selalu diakhiri dengan tanda koma. Misalnya sebelum kata terakhir ada serta. Serta itu kan menandakan kalau misalnya penyebutannya itu udah akhir kan. Serta memelihara penghasilan, berarti memelihara ini udah penyebutan yang terakhir. Sebelum kata serta dan itu tuh harus dikasih tanda koma juga. Jadi kita tambahin koma. Terus selanjutnya ini udah benar. Nah, habis itu biaya jabatan dibebankan bahwa kepada pegawai tetap tanpa peduli dengan jabatan yang diduduki dalam sebuah perusahaan. Ini subjeknya biaya jabatan. Predikatnya dibebankan. Terus ada bahwa kepada. Ini ada dua konjungsi yang ditulis bersamaan, tapi dia tuh punya makna yang beda. Bahwa itu kan penjelasan, sedangkan kepada itu untuk menunjukkan menunjukkan sesuatu yang posesif atau kepemilikan gitu kan. Nah, dibebankan itu lebih cocok kalau kita tuliskan pakai kepada, dibebankan kepada karena kita menunjukkan ke objek tertentu. Jadi dibebankan ke siapa, bukan dibebankan bahwa itu menjelaskan, bukan kayak gitu. Jadi kita ngubahnya dibebankan kepada pegawai tetap tanpa peduli dengan jabatan yang diduduki dalam sebuah perusahaan. Terus ini nomor 2 sama contoh perhitungan biaya jabatan kita tulisnya tetap nggak ada perubahan karena dia bisa dibilang sebagai subjudul. Terus agar Anda lebih memahami bagaimana cara perhitungan biaya jabatan yang dibebankan kepada Anda maupun karyawan perusahaan Anda. Berikut contoh perhitungannya. Nah, ini kalau kita breakdown strukturnya, ini tuh agak bingungin kan. Agar itu udah pasti sampai ke sini tuh dia keterangan. Terus berikut. Berikut itu kan berarti predikat. Terus contoh perhitungannya itu kan dia nomina, berarti dia perannya sebagai kalau nggak subjek, objek kan. Nah, di sini kayaknya berlaku inversi. Terus kalau misalnya kita lihat dari yang ini keterangannya, ini kan ada repetisi kata agar kan. Aku pribadi itu nggak suka kalau ada terlalu sering repetisi dari subjek gitu. Jadi aku ilangin yang pertama, itu agar lebih memahami. Jadi kata Anda itu aku ilangin, karena di ending nanti dia nyebutin kata Anda juga. Jadi kayak daripada repetisi yang berulang, repetisinya terlalu banyak, jadi aku ilangin yang pertama. Jadi agar lebih memahami bagaimana cara perhitungan biaya jabatan yang dibebankan kepada Anda maupun karyawan perusahaan Anda, berikut contoh perhitungannya. Jadi ini polanya KPS inversi. Terus biar kalimatnya lebih efisien dan nggak repetitif, aku ngurangin kata Anda karena maknanya juga masih sama. Kayak gitu. Terus Bapak Rudi merupakan salah seorang karyawan yang bekerja di perusahaan PT Aman Nyaman.
Bapak Rudi subjek merupakan predikat, udah benar. Salah seorang. Nah, salah seorang ini yang salah karena salah seorang tuh udah satu. Kalau salah seorang tuh kayak apa ya? Dia pemborosan kata gitu loh. Seorang tuh kan udah pasti spesifik satu. Kalau misalnya salah seorang tuh dia kayak pemborosan, jadi mendingan kata salahnya dihapusin aja karena makna seorang udah termasuk makna satu orang. Terus karyawan yang bekerja di PT Aman Nyaman. Di PT-nya ini tulisannya ada perusahaan PT. Perusahaannya kan, PT itu kan perusahaan. Udah ada kata perusahaannya, jadi nggak perlu ada embel-embel perusahaan lain lagi di depannya. Terus PT itu kita tulis tanpa titik. Jadi pembenarannya kayak gini. Bapak Rudi merupakan seorang karyawan yang bekerja di PT Aman Nyaman. PT-nya tanpa titik. Terus, setiap bulan, Bapak Rudi menerima gaji sebesar 4 juta. Ini kesalahannya ada di penulisan angka rupiah. Penulisan yang benar itu Rp tanpa spasi, terus kita nulis angkanya, di mana setiap ribuan itu kita kasih tanda titik. Terus habis kita nulis angka itunya, angka utamanya, kita tambahin koma sama ada 00 di belakangnya. Jadi kayak gini yang benar. Tuh, selain itu udah benar, dari strukturnya juga udah benar. Terus, kalimat selanjutnya, tidak hanya menerima gaji pokok, Bapak Rudi juga mendapatkan tunjangan makan siang sebesar 700.000 per bulan. Ini tadi tuh kalau kata tidak, itu kan pasangannya tetapi. Tidak hanya, berarti pasangannya tetapi juga. Nah, cuman karena ini tuh, apa ya, dia letaknya di awal kalimat, jadi kayak nggak cocok gitu loh, karena setauku tidak hanya tetapi juga itu diletakinnya di tengah kalimat, jadi tidak sama tetapi, terus bukan melainkan itu letaknya di tengah kalimat. Nah, buat di awal kalimat ini kan berarti kita perlu konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat yang maknanya sama dengan tidak hanya, itu bisa kita pilih selain. Aku di sini milih kata selain. Jadinya bukan tidak hanya gaji pokok, tapi selain gaji pokok, Bapak Rudi juga mendapatkan tunjangan makan siang sebesar, nah 700.000-nya ini salah juga penulisannya, kita nulis sesuai kaidah yang benar, kayak gini. Per bulan. Terus, maka besar biaya jabatan yang dibebankan kepada Bapak Rudi setiap bulan dihitung dengan cara sebagai berikut. Ini udah benar, nggak ada yang perlu dikoreksi. Strukturnya juga udah benar, terus penulisannya juga udah benar. Terus nih, kita kan di sini pakai titik 2 ya. Kalau kita pakai titik 2, uraiannya itu harus diawali sama huruf kecil semua. Terus diakhiri sama tanda koma atau titik koma. Jadi kita nulis gaji per bulan, gajinya itu kecil semua. Terus ini titik 2-nya diilangin, karena berdasarkan dari PPT sama dari buku, penggunaan titik 2 tuh, contoh penggunaan titik 2 tuh cuma ada di ini, yang kayak penguraian penjabaran itu. Jadi dia kayak nggak bisa digunain buat tanda yang menghubungkan sama dengan gitu. Yang maknanya sama dengan. Nah, terus kita benerin Rp 4 jutanya. Jadi sesuai kaidah yang benar. Itu kayak gini. Nah, karena tadi ini titik 2, terus diawali huruf kecil dan harus diakhiri tanda koma atau titik koma, aku milihnya titik koma karena biar nggak rancu sama, karena sebelumnya udah dekat tanda koma, jadi aku milih tanda yang agak beda, soalnya takut itu bikin bingungin. Referensi sih ini sebenarnya, jadi
Terserah kalian mau milih apa, semuanya bener kok. Terus yang nomor 2 juga tunjangan T-nya kecil. Benerin. Habis itu ada tanda titik koma juga. Nomor 3 sama, tinggal dibenerin. Nah, karena ini tuh kita tadi titik 2, terus ini huruf kecil. Kalau pakai titik 2 tuh maknanya kayak kita nulis ke samping biasa gitu loh. Jadi kayak kita nyebutin tapi ke samping biasa. Kayak yang kayak gini. Untuk memperoleh menagih, tapi kita tuh ke breakdown jadi 1, 2, 3 atau A, B, C, D kayak gitu kan. Nah, karena sebelum penyebutan yang terakhir tuh harus ada kata dan, serta, atau kata yang menandakan itu berakhir, jadi di nomor 3 ini kita tambahin habis titik 2 itu kata dan. Baru yang nomor 4 kita tulis juga kecil. Menghilangkan titik 2, terus di ending dari penyebutannya itu kita kasih titik. Gitu. Terus paragraf lanjutannya. Dengan demikian, dalam 1 tahun, Bapak Rudi wajib membayarkan biaya jabatan sebesar 235.000. Oh ya, ini ada tipe ya. Di sini tuh tulisannya 35.000, tapi di bawahnya 235.000. Terus kalau berdasarkan kita ngitung 4,7 kali 5% tuh yang benar 235, jadi di sini aku benerin 235. Gitu. Terus ini dengan demikian. Nah, dengan demikian ini konjungsinya harus dikasih tanda koma. Dia termasuk konjungsi antar kalimat, jadi kita kasih tanda koma sehabis kata demikian. Dalam 1 bulan, nah, aku tuh kalau misalnya aku kebiasaan nulis keterangan, itu tuh kalau di awal itu tuh selalu pakai tanda koma, jadi di sini aku juga tambahin koma. Kalau misalnya di pembahasannya itu, dia nggak pakai tanda koma, tapi menurutku itu kayak kurang stuck di akunya, jadi aku kasih tanda koma. Terus Bapak Rudi wajib membayarkan biaya jabatan sebesar Rp235.000. Nah, di sini aku bingung perbedaan kata membayar sama membayarkan. Soalnya kalau misalnya kita lihat PPT-nya, bentar. Kalau misalnya kita lihat PPT-nya, nih. Jadi, verba aktif. Ini kan termasuk verba aktif kan ya, membayarkan. Nah, ada transitif, dwitransitif, terus semitransitif, intransitif. Nah, buat kata yang diawali meng sama ada mengkan, terus meng-i, itu tuh dia memerlukan objek. Nah, kalau yang mengkan sama meng-i itu memerlukan objek dan pelengkap. Jadi meng terus kata dasar itu tuh cuma bisa dipakai kalau dia diikuti objek. Kalau misalnya ada pelengkapnya, itu tuh pakainya mengkan atau meng-i. Nah, di sini kalau misalnya kita breakdown dari strukturnya, ini konjungsi, terus ini keterangan ya. Terus Bapak Rudi itu termasuk subjeknya. Nah, wajib membayarkan ini predikatnya. Terus biaya jabatan sebesar 235 ini, biaya jabatannya itu sebagai objek, terus sebesar 235 ini sebagai pelengkap. Jadi kayak, sebenarnya ini juga bisa sebagai satu objek, tapi kalau misalnya ini kayaknya sebagai satu objek, jadi kalau misalnya kita milih kata kerjanya itu bisa meng sama mengkan. Jadi membayar bisa sama membayarkan. Dan maknanya tuh sebenarnya mirip. Kayak kita memberikan uang atas pertukaran sesuatu kayak gitu kan. Cuma kalau misal di KBBI itu membayar tuh lebih ke memenuhi, dia ada makna lain, dia tuh kayak memenuhi
hajat, terus memenuhi nazar, atau kayak janji gitu kan. Terus kalau membayarkan itu, kita tuh melakukan pembayaran tapi atas perintah atau ada paksaan kayak gitu-gitu. Nah, ini aku masih bingung soalnya maknanya tuh kalau membayar sama membayarkan berdasarkan strukturnya tuh sama-sama benar. Di sini juga udah membayarkan kan. Tapi kalau dikunci di penjelasannya itu dia milihnya membayar, bukan membayarkan. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi dari penggunaan predikat verba aktif tuh udah benar dua-duanya karena diikuti objek atau bisa objek dan pelengkap gitu. Jadi kayaknya membayar sama membayarkan tuh bisa benar dua-duanya. Terus, apabila Bapak Rudi bekerja dan menerima gaji selama 1 tahun, maka berikut contoh perhitungannya. Di sini ada konjungsi apabila. Terus, ada lagi konjungsi maka. Ini ada di PPT ini juga. Kita tuh nggak boleh terlalu penggunaan penghubung subordinatif yang berlebihan. Jadi kita tuh nggak boleh gunain dalam satu kalimat itu 2 subordinatif. Jadi kita harus lebih sering ngehilangin kata makanya. Jadi di sini apabila Bapak Rudi bekerja dan menerima gaji selama 1 tahun, nah ini berikut contoh perhitungannya langsung, nggak pakai maka. Gitu. Terus ini diakhiri tanda titik. Habis itu kita ada uraian 1, 2, 3. Nah, karena ini diakhiri tanda titik, berarti kita awal kata pertama itu kita nulis pakai huruf kapital. Terus ini tunjangan makan siang per tahun, titik 2-nya tadi dihilangin karena aku nggak nemu penggunaan lain selain di sebagai berikut itu, selain titik 2 di sebagai berikut sama kayak di ayat-ayat gitu. Pemisah ayat gitu halaman atau apa tuh. Terus 700.000 kali 12, 700.000-nya dibenerin sesuai dengan kaidah, terus dikali 12 sama dengan ini. Nah, karena tadi ini diawali huruf kapital, terus kita nulis breakdown-nya, jadi ending-nya kita kasih titik. Pokoknya kalau kalimat penjelasnya sebelum dari uraian itu titik, tiap kalimat dari yang diuraiin itu harus ada titiknya. Kalau di titik 2 tadi dipisahinnya sama koma. Terus di kata ending ada dan. Kalau kita pakai titik, itu ini kapital, terus ada titiknya masing-masing ini, dan nggak ada kata dan atau serta atau apa gitu. Terus lanjut nomor 2 juga sama, ini udah benar, terus titik 2 sama dengannya dihilangin. Kita langsung nulis angkanya, sesuai dengan kaidah, terus titik lagi. Habis itu biaya jabatan, yang nomor 3 biaya jabatan, ini sebesar ini kita tulis, titik 2-nya dihilangin, kita tulis, terus disesuaikan juga sama kaidah penulisan RP yang benar, terus kita ending pakai titik juga. Nah, terus paragraf terakhir, contoh di atas menggambarkan bahwa besar biaya jabatan yang dibebankan kepada Bapak Rudi sebagai karyawan di perusahaan PT Aman Nyaman dalam jangka waktu 1 tahun. Di sini lumayan ada salahnya ini contoh di atas menggambarkan bahwa menggambarkan itu harus selalu diikuti sama penjelasan. Jadi dia kayak membahas. Kata membahas tuh membahas apa? Itu harus diikuti penjelasan. Terus menginformasikan itu juga bisa. Menginformasikan apa? Itu dikasih langsung sama objeknya. Jadi kita hapus kata bahwa, ini nggak ada ya, menggambarkan besar. Yang dibebankan kepada Bapak Rudi sebagai karyawan di perusahaan PT. Ini kayak
kesalahan tadi perusahaan PT itu udah ada kata perusahaannya kan, perusahaan terbuka, jadi kita nggak perlu ngulang kata perusahaan. Kita pilih salah satu, kalau misalnya emang mau nulis perusahaan aja, kalau nulis PT aja. Ikuti tanda titik, jadi kita ubah jadi PT Aman Nyaman dalam jangka waktu 1 tahun. Terus selanjutnya perhitungan per bulan maupun per tahun tersebut menggunakan prosentase 5% sebagai patokan. Ini dari struktur kalimat udah benar. Cuma ini ada kesalahan kaidah ejaan. Ejaannya ini prosentase. Prosentase itu nggak ada di KBBI. Yang benar itu persentase. Jadi koreksinya cuma ini doang. Yang lainnya udah benar. Terus hal tersebut lantaran penghasilan Bapak Rudi di perusahaan tersebut kurang dari 500.000 per bulan atau kurang dari 6 juta per tahun ketika dikalikan 5%. Nah, di sini aku ada kata ngeganjel, yaitu lantaran. Kayak nggak lumrah aja sih kalau kita nulis itu pakai kata lantaran, walaupun ini udah benar di KBBI. Bentar, aku cari maknanya sama dia sebagai apa. Nah, dia tuh di sini kalau lantaran itu dia sebagai nomina atau bisa predikat. Tapi di sini aku ngerasa kurang sreg, jadi aku ganti sebagai dikarenakan itu punya makna sama, sebabkan. Jadi ini hal tersebut dikarenakan penghasilan Bapak Rudi di perusahaan tersebut kurang dari 500.000. 500.000-nya ini salah, jadi harus kita benerin sesuai kaidah per bulan atau kurang dari 6 juta per tahun. Ini 6 jutanya juga salah, kita sesuaiin per bulan. Nah, ini ada ketika dikali 5%. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin sehari-hari, kata ketika dikali 5% itu sudah benar kan? Tapi kalau misal aku mikirnya ketika itu, dia tuh konjungsi yang menunjukkan waktu. Jadi kayak nggak pas gitu loh. Kalau misalnya dikalikan 5% ini kan kayak syarat. Jadi aku ganti konjungsinya sebagai jika. Jadi kalimatnya, jadi hal tersebut dikarenakan penghasilan Bapak Rudi di perusahaan tersebut kurang dari 500.000 per bulan atau kurang dari 6 juta per tahun jika dikalikan 5%. Itu. Terus perhitungan ini dapat berubah apabila di kemudian hari Bapak Rudi mengalami kenaikan gaji atau mendapat tunjangan tambahan lainnya. Nah, konjungsi apabila ini dia tuh termasuk konjungsi yang nggak boleh dikasih awalan koma. Jadi langsung aja perhitungan ini tentu dapat berubah apabila di kemudian hari Bapak Rudi mengalami kenaikan gaji atau mendapat tunjangan tambahan lainnya. Jadi langsung aja kita tulis tanpa koma. Udah itu. Sementara dari aku. Ada yang mau ditanyain? Aku belum ada sih. Yang lain gimana? Aku mau bertanya. Iya, apa? Kan kalau misalnya kalau misalnya yang titik Gimana? Sorry, dia aku putus. Oke, aku kira sore Dinda. Kan kalau misalnya yang yang penjabaran kayak yang gaji per bulan sama tunjangan makan siang per tahun itu tuh itu tuh kapan kita pakai titik atau kapan kita pakai titik 2?
itu tuh tergantung kita kan? Atau emang ada ketentuannya? Iya, tergantung kita. Soalnya dua-duanya tuh benar gitu loh. Cuma ini kan aku ngikutin dia soal awalnya karena dia pakai titik 2, jadi ke bawahnya Iya, aku benerin. berarti kita jadinya ngikutin yang bawahnya aja kali ya kalau Iya. misalnya di soal disuruh. Oke, terima kasih Cikgu. Sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Itu ada nanya di chat, Sa. Oh wait, bentar aku stop share. Tadi yang membayarkan ya. Ini siapa sih yang nanya? Bukan Cikgu Jasmine, ya Allah. Jadi tadi tuh yang membayarkan itu kan kalau bentar aku share screen lagi ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini kan verba aktif. Nah, membayarkan itu kan termasuk verba aktif kan. Nah, aku tuh masih belum paham. Dia tuh yang benar tuh membayar atau membayarkan. Soalnya kalau dari pengertian di KBBI, semuanya itu sama gitu loh. Membayar itu juga maksudnya memberikan uang untuk pertukaran sesuatu. Kalau membayarkan itu juga sama, memberikan uang dan sebagainya untuk membayar. Bentar. Tapi kayaknya yang lebih ke menekankan itu, kalau membayar itu, apa ya, dia tanpa paksaan gitu loh, jadi emang udah, ya udah dia harus membayar karena dia beli sesuatu kayak gitu. Terus kalau membayarkan itu, di sini lebih ke nekanin karena adanya perintah atau paksaan. Kayak gitu. Terus kalau di sini aku mikirnya kan biaya jabatan itu kan kayak apa ya, emang udah dari kayak ketentuan perpajakan kan, jadi kayak perintah gitu. Jadi aku mikirnya dia membayarkan. Tapi kalau dikunci itu pakainya membayar. Terus kalau misalnya kita lihat dari struktur ini yang verba aktif, kalau verbanya itu ada imbuhan meng sama mengkan sama mengi, itu tuh perlu objek. Nah, di sini kan udah ada objek juga. Ya, jabatan sebesar ini. Itu tuh, jadi kayak bisa digunain semua gitu loh. Meng sama mengkan. Kayak membayarkan sama membayar tuh sama-sama gitu. Tapi aku kurang tahu sih yang benarnya gimana. Gitu. Terus ada lagi nggak sih? Ada yang mau ditanya? Cikgu, tolong jelasin yang predikat tambahan tadi dong. Predikat tambahan. Kan ada yang apa tuh tadi? Predikat tambahan itu. Yang inversi itu ya? Yang itu. Itu sebenarnya aku agak bingung sih. Soalnya itu juga kayak kecocokan sama kita cara ngomongnya nggak sih? Benar. Itu tadi soal ini ya. Akan segera kami tuntaskan persoalan yang berlarut-larut itu. Ini tuh aku belum nyari lebih lengkapnya gimana, tapi kalau misalnya aku nyari di Google itu, ini tuh termasuk pasif periferal. Jadi misalnya ada kata akan, apa sih, apalagi sudah, kayak gitu. Terus dia di kata pasif,
dan kebetulan ini kita inverse, itu tuh kata ini tuh apa ya? Disebutin di awal dulu. Jadi bukan subjek, baru ini hitungannya apa sih? Dia predikat tapi ada ini subjeknya sih. Pasif itu kan dari subjek, predikat, objek, dijadiin objek, predikat, subjek kan. Tapi predikatnya itu predikat pasif. Jadi ini kalau misalnya kita aktifin ya, kami akan segera menuntaskan persoalan yang berlarut-larut itu. Itu kan strukturnya jadi SPO. Kami sebagai subjeknya terus akan segera menuntaskan itu predikatnya, persoalan yang berlarut itu objeknya. Nah, kalau dipasifin, objek kan jadi subjek nih. Persoalan yang berlarut-larut itu akan segera dituntaskan oleh kami. Biasanya kan gitu. Kalau misalnya dipasifin kan objek jadi subjek, terus predikatnya predikat pasif, terus ada oleh, baru subjeknya itu jadi olehnya itu, jadi pelakunya, jadi objek di olehnya. Nah, ini tuh periferal. Bentar ya, aku coba searching. Kalau periferal tadi tuh yang aku dapat itu, dia tuh kata tambahan. Yang tambahannya yang mananya? Kayaknya akannya. Kayak dia keterangan tapi unsur tambahan gitu. Akan segera. Bentar, di mana sih? Bentar ya, aku stop share dulu. Oh, maaf. Aku salah jelasin. Jadi, aku tuh nemu istilah ini tuh ada di penjelasan PSB yang Adhika Nadia yang tahun 16-17 kan. Soalnya kalau di pantai ini kayaknya dia nggak nyebutin sama sekali
Peripheral itu apa? Nah, kalau di Adiga Nadia, bentar. Sorry ya. Mana tadi? Nih. Jadi soal nomor 10 itu, aku buka soalnya ya. Manakah kalimat yang benar? Jadi ada banyak buku kami telah baca, tapi kami tidak temukan petunjuk pemakaian bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, kalau di penjelasannya ini kan, opsi A itu salah, karena kalimat itu harusnya kalimat pasif periferal, pronomina persona. Jadi, pasif periferal itu ternyata kalau di kalimat pasif yang normal, yang biasa, itu kan kita ada subjek, predikat, terus oleh objek kan. Nah, oleh itu termasuk periferal penjelasannya dari yang aku temui ya. Periferal itu jadi oleh siapa itu tuh termasuk tambahan atau keterangan tambahan yaitu periferal. Nah, dia di sini dijadiin pronomina persona. Jadi struktur kalimatnya tuh ini di sini tuh di sini kan selama ini bentuk pasif ditandai dengan penggunaan prefiks di, prefiks ter, prefiks ke, sama pronominal persona verba tidak berprefiks. Ini kelihatan kan ya? Kelihatan. Nah, kalau normal kan biasanya prefiksnya nih, di kayak misalnya, mobil itu dicuci oleh ayah, kayak gitu kan. Nah, yang termasuk periferal itu tuh, kalau tadi aku lihat, itu tuh di sini apa ya? Nih, fungsi periferal pada kalimat pasif ditandai dengan adanya preposisi oleh. Jadi oleh ayah itu tuh termasuk periferalnya. Nah, di sini kita tuh bisa ngubah struktur dari kalimat pasif itu jadi nih pronominal persona terus verbanya tidak berprefiks. Jadi oleh ayahnya itu dijadiin pronominal personanya, misalnya ayah doang. Terus verbanya dijadiin nggak berprefiks, tapi kayak kalau di sini tuh, kalau yang contoh ini kan, mana sih? Nih, kami tuntaskan kan. Jadi, kalau misalnya kita normalnya, itu kan persoalan yang berlarut-larut itu akan segera dituntaskan oleh kami. Oleh kaminya itu periferal. Nah, karena kita di sini kita ngubah jadi pasif yang periferal yang pronomina verba tidak berprefik itu, jadinya oleh kaminya itu kita jadiin kami doang, terus kita letakin dia di sebelum verbanya, tapi kita nggak pakai prefix, nggak pakai awalan di ter atau apa sih tadi contohnya? Di ter sama ke. Jadi langsung tuntaskan. Gitu. Akan segera nih kayaknya dia keterangan deh. Maaf tadi kalau penjelasannya salah. Kayak gitu. Paham nggak? Makasih Kak Gu. Paham. Bingung. Di sini tuh banyak banget soal inverse. Sama soal-soal yang nggak biasa kita kerjain atau nggak ada di PPT juga. Gitu. Ada lagi? Ini waktunya sampai jam berapa deh? Sampai selesai. Aku Udah. sebenarnya
pengen bahas ini juga sih, tapi ini tuh jauh lebih gampang menurutku. Tapi cukup nggak waktunya? Atau udah mau doa aja? Gimana yang lain? Tapi udah jam 12 juga sih. Nah iya, makanya. Sebenarnya kalau ini, aku baru ngerjain pilihannya sih, dan itu jawabannya, penjelasannya juga udah benar semua kok. Kalau misalnya mau dibaca-baca sendiri, silakan. Nanti kalau misalnya bingung, bisa tanya. Itu di mana soalnya? Ntar di-share aja, Sa. Ya, ini dari itu sih, Drive yang Panta. Ada yang, tapi ini yang di Ghana, dia kan ada tuh di situ. Oke. Jadi isinya semua matkul ini. Ada yang mau ditanya lagi nggak sebelum aku tutup? Oke, aku tutup aja ya. Udah 12.15 juga soalnya. Makasih Gandisa. Oke, aku tutup. Makasih udah mau dengerin penjelasan aku. Dan maaf kalau misalnya banyak kekurangan dan nggak jelas. Kalau misalnya mau tanya-tanya bisa PC atau nanya di grup. Oke, aku tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Makasih, Sa. Makasih banyak Sasa. Oke. Thank you Sasa. Iya. Motor, thank you. Ih, mana background aku yang cantik. Hai semuanya. Selalu benar nggak sih? Lucu banget sih Sugar Daddy. Teman-teman, ayo kita mau berdoa bersama. Mari kita membuka kamera. Izin aku kameranya pakai HP. ONR itu niar. Bang Pi, Gandisa, Nabila, Emi, Jeon Caca. Ini siapa? R. Stapala, Ican, Strip, Rahma Asita, bukan Cikgu Jasmine. Ayo ganti backgroundnya pacarnya Jun. Bintan Emi. Siapa nih? Ya aku tumben pakai masker. Niar lagi sakit kau Niar. Oh lagi di luar. Aku kayaknya nggak bisa pakai background ini. Mau pakai masker ikutin Niar. Mana nih yang lain Emi Udah nggak ada lagi tahu yang mau join. dan
Chan, hidupin video Chan. Jangan Chan tidur. Jadi dia tuh suka AFK. Bukan cikgu. Hidupin videonya. Cuman segini doang, yang lain mana? Kayak pada nggak bisa. Ini siapa sih yang strip? Oh bukan Cikgu Jasmine tuh Zak. Ih, dasar lu Jack. Halo, Ada suaranya Akang Iqbal. recordnya aku matiin ya. Oh iya matiin aja. Ngapain kita